Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Nuswantoro. Salam Rahayu. Sugeng dalu para sedulur. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini di hari Selasa saya vlog mengupas sejarah tentang pemakaman di Mbah Patih di daerah Kepatihan. Alhamdulillah vlog dari pertama sampai terakhir diberi kelancaran sama Allah. Di sana itu makam Mbah Patih itu di Desa Kepatihan, bertepatan di Desa Kepatihan. Simak terus videonya ini, gimana tentang videonya, gimana tentang lokasinya dari pemakaman. Monggo ditingali video niki. Kunci itu. Tintanya nggak apa ya? Enak. Bijak orang sopan santun, tata krama ini. Masalah saya dulu apa? Orang Belanda yang acak gambar grogol itu dibawa ke Belanda sekitar tahun 1800-an, Pak. Nah, pernah ditemukan dari tulangnya sini, dan kebetulan di sini ada kedudukan Mahapatihnya, orang kedua, katanya dijuluki Mbah Mahapatih. Oh, nah, ada dijuluki Mbah Patih. Ya, grogol itu Mahapatihnya. Dulu ada yang bernama Mahapatihnya Darmo Bahu Brojo. Nami aslinya Mbah Patih niku. Ya, dan itu kedudukannya Empu Darmo Bahu Brojo. Itu tatenya itu ya. Semacam kerajaan Kediri nggih sepuh. Nah, jadi kalau
dikaitkan banyak ini, tapi ini versinya memang sudah malas. Dan lempengannya itu memang hanya ketemu karena tahunnya segitu. Lempengannya hanya memang ketemu sedikit, dan itu pun kalau Mas referensinya ini, saya sudah pernah datang ke Museum Tantua, itu juga ada menceritakan temannya sepucuk sedikit sekali untuk menceritakan karena tahun segitu. Tahun segitu. Dan Indonesia di Pulau Jawa khususnya atau Nusantara, kerajaan yang terkenal itu memang mulai Kawipan, Erlangga, Daha, Kamiswara 1, ada Joyoboyo, sampai Singosari, Wangsa, Kertajasa, sampai Majapahit kan. Jadi ini jauh sebelum mereka kerajaan Majapahit, Singosari, Daha, Kawipan. Ini jauh sebelum mereka. Nah, ya dulu karena apa, berhubungan di situ sebelum Pusanda membangun itu sempat memang sowan ke Daha untuk meminta izin, misalnya minta izin untuk mendirikan sebuah kerajaan. Gitu. Dan ini Bu, kerajaan dulu pertama bangun antara tahun segitu itu membangun daerah sini, lalu berpindah di daerah Gedangan. Itu ada bukti-buktinya di Gedangan. Di Gedangan, ya. Setelah di Gedangan pindah lagi daerah Sidoarjo Kota. Nah, jadi setiap raja pergantian itu kan ada pembuatan ibu kota baru kan, untuk memindahkan pusat pemerintahan. Contoh dalam sebuah, kenapa saya ngomong ini di sini ada kerajaan memang di daerah Grogol, kerajaan Grogol itu dulu itu kerajaannya pusatnya di Grogol, dan dalamnya itu kan ada, makanya kita lihat dari Tasik nama-nama desa-desanya. Ada nama Kemantren, jadi keputrennya kan dari situ. Nah, lalu ada nama Medalem, dalamnya. Dan ini ada pusat daerah kepatiannya, patinya. Berarti dulu ini ki Mbah Pat ini masih ada hubungan ini, hubungan dari kerajaan apa Goro? Grogopuro. Grogopuro, Ya. Grogopuro. Oh. Berarti termasuk sepuh kan teman-teman. Memang kalau dilihat dari ya dulu bukti itu, kalau kita dinyatakan sepuh dulu sebelum tahun saya masih ingat, masih imut kecil-kecil saya. Itu banyak peninggalan bodoh-bodoh kuno. Oh gitu nih? Iya. Oh. Hanya berbangunan hanya seperti bukan semen, hanya ditata begini ya, bodoh-bodoh kuno besar juga, tumpuk-tumpuk begitu. Nah, bukan semen. Tuh. Dan sebelum tahun ya nggak tahu ya, sebelum tahun 65 dulu orang-orang cerita seperti kakek saya atau orang tua saya dulu itu di sini banyak ada seperti arcanya. Ya, arcanya di sini. Dan juga ada Linggoyoninya. Tapi kan Linggoyoni ini kan? Linggoyoni. Ya, seperti peninggalan Linggoyoni itu kan seperti bentuk bangunan siwa itu Mas. Jadi kan orang menyebut Linggoyoni itu kan orang menyembah, kalau orang Hindu kan biasanya menyembah Bhakta Siwa. Iya, nah, gitu loh. Tapi kan ada yang tangan-tangan yang kurang benar kan, akhirnya ada entah itu dirusak atau diambil kan. Karena kan orang-orang yang kurang rapat kan, padahal itu peninggalan sejarah untuk generasi seperti kita. Nah, itu menyikapi apalagi zaman sekarang, zaman milenial kan, zaman seperti kita. Mungkin jenengan, saya itu kan generasi Z kan, zaman milenial karena kan gitu. Kalau dikupas banyak Mas, cuma kan
referensi yang kita dapat hanya minim sekali. Nggih, intinya mungkin niki kan ceritanya foto versinya jenengan yang jenengan anu. Cuma kan yang penting kan napa nggih, saya dapat ilmu saking jenengan bahwasanya beliau ini kan masih ada keturunan kerajaan Kediri gitu. Berarti beliau itu sepuh menurut. Nah kan emang misi saya kayak gitu mas, di mana misi nampak jelas. Cuma kalau semua itu nggak boleh saya video nggak apa-apa, cuma nggak boleh ngomong pulau tetap siaran, tapi tetap saya ada sopan santunnya. Terus saya izin sama pihak yang menjaga sini kayak gitu. Soalnya kan apa ya, kalau insya Allah lah kalau niatnya kita baik ya nanti terakhirnya mesti baik. Dan mas, ini makam Mbah Pate itu yang sebelah mana nih? Yang di tengah itu. Ya, masuk ini makamnya Mbah Pate. Yang di sana makamnya Mbah Bakal, yang tua, yang membabat desa sini. Nah, dulu itu kan namanya desa itu kan ada empunya kan, atau yang membabat dulu sebelum menjadi sebuah kepatian. Kan gitu ya. Dan kepatian Mbah Patinya di sini. Lalu yang di sebelah barat itu mas namanya ada Mbah Wali. Ada Mbah Wali, ada Mbah Putih, ada Mbah Putih Ayu. Iya, yang gitu. Yang di sebelah barat itu. Yang di tengah ini ada namanya Kiai Jakaona. Kalau saya Kiai Jakaona itu saya kurang begitu tahu, cuma dari berdasar cerita rakyat itu antara zaman Belanda mulai Mataram awal, mas. Mulai Mataram Islam. Saya bukan masalah Mataram kuno. Berarti sudah masuk Islam. Mungkin juga karena usianya sudah juga sepuh karena alam, makanya apa kan akhirnya pada waktu musim hujan tumbang kena petir kan akhirnya karena saking sepuh, saking tuane usianya kok. Dan pohon ini mas, pohon Asoka ini usianya sudah puluhan tahun mas. Depan ini mas? Iya depan ini. Mulai bibit saya sudah ada ini. Ya segini ini. Iya. Asoka ini ya. Lah iya, dipikir-pikir Mbah iki naneme gak sembarang nanam. Kan makanya dibuat versinya kan kelihatan sekali mas bangunan versi. Nah, ini kan untuk orang kesini untuk melakukan pembicaraan atau apa yang pendopo sebelah sana itu kan untuk ruang sarasean, untuk pendopo, untuk orang berkumpul-kumpul kalau ada kegiatan kampung atau apa. Putri di sana kan tuh pendopo putri. Ya, ini pendopo laki-laki. Makanya kan bangunannya kan disekatkan ya, karena untuk metode beliau meninggalkan ada maknanya mas, enggak suku untuk kenapa enggak jadi satu kan gitu ya. Jenengan boten keseso lek omongan jenengan tasik wonten anu kula nyuwun mbok pilih kula kan badhe ziarah lek menawi jenengan boten wonten nutur boten keseso kula nyuwun jenengan dampingi kula. Monggo kula jenengan kula teraken tapi mangke jenengan sing tawasul kiambek. Nggih. Sing penting kan wonten jenengan kan cara ngoten. Kula badhe memang kok teng dingin iki mas. Iki di wilayah Sidoarjo MLKI sekretarisnya itu saya mas. MLKI ya. Karena kan jenengan kok. MLKI itu sekretarisnya saya mas. Jadi majelis luhur kepercayaan
dan keyakinan Indonesia. Saya masih menjadi sekretarisnya. Lalu Pak Okto Wijaya, Profesor Okto itu beliau ada ketuanya wilayah Jawa Timur kan, Mas. Yang megang Jawa Timur. Nah, jadi kalau ada, dan dulu waktu LKPD itu kan lembaga peninggalan budaya Jawi, seperti yang menobatkan, yang ditugaskan itu kan dulu termasuk grupnya teman-teman saya, Mas, seperti Pak Toto, Mbak Panut kan gitu kan. Nah, kan gitu. Yes, apal yang sejarah apal. Ya, sampai nama julukannya nanti siapa, saya insya Allah saya ada referensinya. Jadi maupun dari buku maupun dari hikayat. Mas Rofi ini. Mbah Patih.
Mbah Pate. Sekeliling. Oke Mas. Stop. Itu makamnya sendiri. Itu makamnya Mbak Putri. Mbak Putri. Saya ini beliau nih. Niki Kiai Jakaonan. Jakaona. Tadi di kemauan ya. Wonten sing Pak sing Bapak Desa Wetan lho ya, Mbak Bakal. Bapak kali itu Bapak kali. Nggih. Yang sebelah timur itu yang pembabat desanya Mas. Bapak Bakal. Ini pun Bapak Putri. Nggih, monggo. Kamu sudah.
Amin. Semuanya. Iki Mas. Mas, pergi. Kita Mas. Assalamualaikum.
Wis. Beliau-beliau yang sudah tersohor atau apa sukmanya yang orang muslim bilang matinya husnul khotimah. Kenapa kita ngomong matinya husnul khotimah? Kita nggak tahu siapa beliau sarang paranya, nasabnya atau apa, tapi bukan keturunan atau apa, tapi masih banyak orang berbondong-bondong untuk mendoakan sukmanya beliau yang sudah kembali ke Tuhan yang Maha Esa. Gitu. Atau mungkin apa ya Mas ya, lelakunya beliau itu baik atau kalau orang itu bilang kan, orang sudah menyampai zat alam kumoyo sejati. Jadi alam zat kumoyo sejati itu alamnya orang-orang yang sudah terpilih, atau bahasanya kalau di itu bahasanya orang-orang yang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perilakunya identik pasti baik Mas, karena bukti nyata kita nggak mengenal, kita nggak tahu sisilah sejarahnya juga, walaupun ada, cuma peninggalannya hanya kecil, itu maupun dari cerita hikayat atau peninggalan dari prestasi yang ditinggalkan. Perilakunya insya Allah baik di pandangan kita. Belum tentu kita ini nanti kalau kita kembali lagi ke sana, belum tentu kita seperti ini. Paling enggak anak keturunan kita aja belum tentu. Itu belum tentu, walaupun masih ada yang mengingat. Nah, gitu. Sebenarnya banyak peninggalan di Sidoarjo, itu peninggalan sejarahnya banyak. Tapi belum tentu orang ada yang tahu, maksudnya dengan perkembangan zaman dan seiring waktu itu lambat laun itu akhirnya hilang. Nah, itu jadi tergantung apa ya, orang-orang yang cuma kalau dibandingkan itu 50% yang tahu gitu, lainnya yes mengikuti zaman era modern, yes untung yes alhamdulillah kalau dan masih kita sebagai generasi penerus nguri wes alhamdulillah. Orang sekarang kan cuma mau ngepek enak itu kan, ambil enaknya saja. Ya, sebelum ada sebuah dusun atau desa atau itu kan pasti ada yang mengawal. Iya. Jadi kalau ada yang mengawal itu kita harus menguri, bahasanya kan menguri budaya asli. Ya, generasi sekarang itu banyak yang meninggalkan budaya kita. Dan padahal mohon maaf, negara maju itu selalu tidak pernah meninggalkan budaya. Mohon maaf, di Indonesia entah itu dari mana saya juga nggak tahu, karena budaya itu bagaimanapun ada ciri kepribadian kita.
jadi diri sebuah bangsa atau sukunya, pulaunya. Contoh di Jepang itu negara maju seperti itu, tapi orang Jepang tidak pernah meninggalkan budaya dan tradisinya. Ya, betul. Contoh di Jepang, contoh di Korea. Nah, di negara kita ini banyak yang sudah dilupakan itu jati dirinya. Jadi orang dulu wong Jawa lalu hilang jalan. Itu bukan karena apa? Yang dia lupakan adalah tradisinya, budayanya. Kulon jenengan sak imute mungkin sakniki umpama nyuwun sewu. Bahasa komo-komo Inggil mawon pun kata sing ilang. Mboten nek ngomong kasar memang kata nek ngomong. Nah, sakniki ngomong jenengan nyuwun sewu, jenengan mantun didegani kaya moyai. Apa didegani niku? Nah. Degan mungkin bahasanya saiki kan degan kelopo ya. Padahal didegani niku diseneni atau ditutui ya. Arahnya mau ke sana. Apalagi bahasa Jawa. Kita meninggalkan banyak sekali yang bermakna, Mas. Maupun dari tingkat kewayangannya, budaya wayang kulitnya, banyak yang dilepas. Tulisan aksara Jawanya, lalu hitungan pasara, itu banyak sekali. Kita nggak usah mencari perbedaan, tapi untuk pelestarian dan yang kita gali ada maknanya, filosofinya. Kita bilang ilmu weton ya, ilmu pasaran. Apakah di luar negeri nggak ada ilmu seperti zodiak bintang? Kan sama, zodiaknya bulan ini sampai sekian, zodiaknya ini ya. Di kita punya, yaitu weton bahayan kita, pasaran kita. Kenapa kenapa kita lebih bangga mengakui punyanya yang di sana, bukan punya kita sendiri? Itu. Inilah kesalahan dari mana? Ya, kita nggak menyalahkan si A atau si B. Memang mohon maaf, kebanyakan orang kita ini selalu bahasanya belum waktunya. Yang tua-tua ini, jadi mindsetnya harus banyak diubah. Akhirnya banyak hilang, kayaknya dianggap kuno, dianggap tak sesuai dengan jalur agama. Pada itu kan, itu prediksi. Dan ilmu-ilmu seperti itu, ilmu hari, kalau itu nggak ada, buat apa? Kita buang. Kalau nggak ada maknanya, nggak ada gunanya nanti. Buat apa para leluhur kita, para sesepuh kita membuat? Pasti ada maksud dan pasti tujuan. ada maksud, ada tujuan. Kanjeng Nabi sendiri saja itu memakai perhitungan yang salah, hampir sama dengan kita menghitung narasi bintang, narasi hari. Tapi ya Mas, zaman sekarang itu susah kalau kalau kita sejalan atau seirama enak. Tapi kalau ada orang yang terlalu fanatik, kalau bilang gini tuh repot. Nanti pemikirannya yes kayak gitu loh Mas. Ya, repot karena sebenarnya. Saya tahu Mas, dogmanya. Saya nggak menyalahkan atau sih. Karena dogmanya mereka yang membuat itu sudah puluhan tahun dan orang kita seakan mengeluhkan. Begitu ada yang ngambil, mereka teriak-teriak.
jangan sampai lah nanti anak saya atau apa mereka belajar bahasa Jawa nanti datangkan orang luar negeri. Jangan sampai nulis Hono Coko itu nanti datangkan orang luar negeri. Jangan sampai. Kita uji bagaimanapun kita harus mengikuti kemajuan zaman. Dengan ada-adanya seperti jenengan yang punya kreasi, mau mengupas untuk mengangkat adilunya budaya Jawa pada regenerasi berikutnya mau mengikuti dan tetap melestarikan. Saya berharap dan dengan adanya seperti ini suku-suku nanti pemerintah akan lebih giat untuk mendorong untuk memajukan budayanya sendiri. Betul. Saya berharap seperti itu. Saya berharap seperti itu. Toh walaupun itu hanya retorika atau hanya tipis, cuma kalau kita mau berusaha pasti ada lah, walaupun sekecil apapun juga pasti ada lah akan gitu. Saya berharap kedepannya karena generasi saya ini mas mungkin seusia saya itu baik belum tentu kalau kita ajak bicara bahasa Jawa atau hitung weton atau ikutan tradisi keleman atau apa pasti mereka banyak opoi jelas opoi jelas bukan nggak ditanya gini nah banyak kok dulu ada tradisi seperti itu. Bagaimana maknanya dikandung itu untuk kita? Kok kita ada itu banget di setelah kerajaan Grogol itu atau itu diganti Mpu Mataram Kawitan mas. Jadi Kawitan itu daerah Bali itu dalam Mpu Sendok. Sendok itu penerusnya Mataram kuno, Mataram 1, dan Mpu Sendok itu anaknya Dharmawangsa Teguh, dan setelah Dharmawangsa Teguh digantikan Elangga. Jadi Elangga pertama babat membangun memang dia wilayah selatan perbatasan Sidoarjo antara Mojokerto. Kalau dia setiap kotanya jadi dipindah lagi ke Kawitan. Ya, kota. Setelah itu Elangga karena dia mau lengser ke Prabon diganti. Negara ini dipecah jadi dua, Jenggolo sama Panjalu. Panjalu adalah Daha Kediri. Daha Kediri. Ya. Anaknya karena kekuasaan dibagi lalu bersatu kembali sewaktu putranya Elangga dengan cicitnya kembali dinikahkan, yaitu ini kalau dia cerita Panji Asmoro Bangun itu adalah cicit dari Elangga. Panji Asmoro Bangun itu cicit dari Elangga. Itu cerita Jenggolo sama Panjalu itu mas. Karya sastra cinta itu Jenggolo sama Panjalu. Tapi kan sekarang tinggalannya itu Jawa Tundo itu. Jawa Tundo sama Sumber Tetek itu. Panji Asmoro Bangun. Oh, Panji Asmoro Bangun itu. Dan Panji Asmoro Bangun itu adalah Pangeran Kertapati yang mudanya namanya itu. Kalau dilihat dari dongeng kebenaran itu kayak Kamisworo Sabda. Jadi Panji Asmoro Bangun adalah kakek dari Prabu Joyoboyo yang terkenal.
Iya, Jayabaya kan dari Kediri. Dengan anak keturunan Panji Asmoro Bangun, Jayabaya diangkat menjadi raja, disatukan negara ini kembali, tidak ada namanya Jenggolo atau Panju. Makanya dengan ada Jaya di Bulu Panges itu kan semboyannya Jayabaya kan, yang kerajaannya dulu awalnya dibangun. Kalau zaman Panji Asmoro Bangun awalnya di Menang, di Mangling sana kan Menang. Lalu zaman Prabu Jayabaya dia diturunkan ke Jayapura. Makanya sampai mulai zaman Singosari pun maupun Mojopahit tidak pernah meninggalkan Dahar, karena dia tahu sumur dulunya kerajaan Dahar dulu besar, mulai dari Batara apa. Makanya bahkan Prabu Jayakatwangkala sama Dian Wijaya Sangkrama Wijaya itu tetap Dahar diakui. Dahar tetap menjadi pusat kerajaan. Alhamdulillah. Pertama saya di sana itu sepi, nggak ada orang. Nah, di sana itu pemakamannya banyak dan diapit dengan pemakaman umum. Kalau lihat dari aura mistisnya sangat kental dengan aura magisnya. Tadi saya baru pertama kali nggak berani masuk karena nggak ada di sana, nggak ada orang. Saya punya prinsip gini, sopan santun, toto kromo andap asor, itu prinsip saya. Kalau masuk langsung nyelonong kan nggak enak gitu. Nah di sana saya nunggu, ternyata alhamdulillah ada yang jaga di sana. Dan di sana saya berkenalan dengan namanya Mas Robi. Alhamdulillah Mas Robi ngasih wejang tentang di pemakaman Mbah Patih, dan beliau mengasih informasi dari pemakaman Mbah Patih disebut di sana ada makamnya ada 3, Mbah Patih, Mbah Putri, sama Mbah Kiai Haji Zakayona. Di situ tempatnya beda-beda, dan alhamdulillah panjenengan dulur sudah melihat videonya itu. Dan ada satu yang saya menarik, itu ada pohon namanya pohon apa gitu. Itu umurnya sudah dikatakan udah tahunan atau puluhan tahun itu. Pohon itu semenjak ada di situ dan Mas Robit menceritakan kupas nampak sejarahnya Mbah Patih di situ. Alhamdulillah beliau bersedia ngasih informasi sedikit-sedikit. Soalnya saya mohon maaf, saya kurang paham kalau ceritanya Mbah Patih itu. Yang penting saya menyajikan video ini sebisa saya, semampu saya. Tapi ada yang di situ di sebelahnya pemakaman Mbah Patih itu ada babat alas atau sesepuh desa itu namanya Mbah Bangkal atau Mbah Bangkah, itu nama saya kurang tahu. Sebenarnya saya mau ke sana tapi kemalaman, nggak enak nanti dilihat orang dikiranya gimana, saya nggak enak. Mungkin insya Allah lain waktu saya ke sana. Ya, tadi saya sempat cerita sama Mas Robi. Ternyata Mas Robi itu suka sejarah. Alhamdulillah beliau ngasih tahu sejarahnya. Ya itu saja vlog dari kami, penelusuran dari kami. Selebihnya atau kekurangannya saya mohon maaf. Saya masih banyak kekurangannya daripada lebihnya. Lebihnya hanya Allah. Insya Allah saya terus berkaya, terus semangat, terus ngupas sejarah. Nguri itu cara-cara Jawanya. Mohon maaf yang saya sebenarnya kalau ada kekurangan kata-kata saya, kekurangan tempat penyajiannya kurang berkenan,
di hati panjenengan kula nyuwun pangapunten nggih. Soalnya saya itu banyak salahnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng rahayu, sugeng nuswantara. Monggo.